kondisi ini ada, maka yang terbaik Anda tunaikan berjamaah. Tapi kalau kondisi dimaksud tidak ditemukan, maka sendirian itu lebih utama. Apa kondisinya? Satu, dibolehkan sholat tahajud berjamaah dalam konteks ini saja. Ini yang tekstual. Di luar ini, kerjakan masing-masing. Begitu Nabi malamnya akan sholat, maka Ibnu Abbas tiba-tiba masuk ke barisan, menjadi saf bagian dari Nabi, sholatlah di belakang Nabi sebagai makmum. Lihat ya, jadi Nabi sedang sholat, saya ilustrasikan ya, misal, ini sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas dari belakang ikut sholat sebagai makmum. Lantas ditarik oleh Nabi, disejajarkan oleh Nabi SAW dengan posisi beliau. Sejajar, tadinya di belakang begini, ditarik jadi sejajar begini. Paham? Disejajarkan seperti ini. Hadis ini sering digunakan dalil oleh teman-teman kita tentang kebolehan menyusun saf laki-laki dan perempuan dengan posisi sejajar bila imamnya satu dan makmumnya satu. Pernah dengar ada guru Anda mengajarkan, kalau ini posisi imam satu, maka makmumnya satu, boleh makmum dan imam posisi sejajar. Tidak ada yang lebih, baik imam maju sedikit atau makmum mundur sedikit. Tapi sejajar persis sama semua. Pernah dengar ini? Nah, hadisnya hadis ini yang digunakan dalilnya. Tapi hadis ini jarang diteruskan. Dalam suasana sholat apa Nabi mengajarkan itu? Ini suasana sedang sholat tahajud. Saya mau tanya pada Anda, kalau Nabi imam, Ibnu Abbas makmum, ada dua orang, sholatnya sholat tahajud malam dilakukan, kemudian satu imam, satu makmum, itu jamaah bukan? Jamaah, karena syarat sholat berjamaah minimal terdiri dari dua orang. Satu imam, yang satu lagi makmum. Maka kita sepakati dulu yang pertama. Yang pertama kita sepakati, dalam hadis ini ada petunjuk atau isyarat kebolehan menunaikan tahajud dengan berjamaah. Satu, bolehnya tahajud berjamaah. Nah, awas, di sini ulama sepakat ya, awas hati-hati. Tidak ada yang tidak sepakat. Jadi kalau Anda yang tidak sepakat, Anda sendiri yang salah. Ya, Nabi mengerjakan, sahabat mengiyakan, ulama sepakat. Anda Nabi bukan, sahabat bukan, ulama juga belum. Anda tidak sepakat, Anda siapa? Ya, baik. Cuma nanti perbedaannya, kapan kebolehan ini bisa berlaku. Hanya bedanya di situ saja nanti. Kalau jamaahnya sepakat boleh, tapi kapan dibolehkannya? Dalam suasana apa? Apakah dalam setiap waktu boleh berjamaah, atau dalam keadaan tertentu berjamaah? Paham ya? Tapi saya ingin katakan bahwa ada kasus Nabi pernah sholat malam, kemudian ada makmum di belakang, dan dibenarkan oleh Nabi. Kalaulah tahajud berjamaah itu dilarang, Nabi akan katakan, ngapain ikut sini, sebelah sana aja. Ya, misal, atau ini jangan berjamaah, ini tidak benar, yang bagus sendiri-sendiri aja. Ya, atau ngapain ikut bid'ah? Ya, tidak ya, baik, tidak. Tapi Nabi akan katakan, kamu sebelah sana, saya sini. Tapi ketika Nabi tidak melarangnya, bahkan menarik dan menyejajarkan, ini menunjukkan ada kebolehan dalam sholat berjamaah yang dimaksudkan. Jelas di sini? Paham ya? Awas hati-hati, saya ingin luruskan dulu karena sebagian sahabat kita, teman-teman kita menjadikan ini sebagai dalil bolehnya satu saf sejajar, tapi tidak pernah mengungkit sholat apa itu. Jadi Anda kan unik, Anda mengatakan boleh sejajar saf makmum dengan imam. Kalau imam satu, makmum satu. Tapi Anda mengatakan tahajud gak boleh berjamaah bid'ah. Padahal yang Anda gunakan dalilnya tentang dalil tahajud. Paham ya? Nah, jadi gini, kalau Anda cenderung pada satu pendapat tidak apa-apa, tapi kita harus jujur menyampaikan informasi. Ya, jadi kalau beda dengan yang lain tidak ada masalah sepanjang ada dalil. Ya, dan tidak usah mencela orang-orang lain. Kita punya pilihan, boleh, tapi jangan sampai pilihan kita kemudian menjelekkan orang lain. Itu yang tidak bagus. Jelas? Baik. Jadi celaan tinggalkan, ibadah kerjakan. Itu yang dimaksud, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Dan tidak usah rame gitu kan? Nah, sini. Satu. Dalil kedua. Bismillah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan di Al-Bukhari dari nomor hadis 2008 sampai ke 2010-nya. 2012 untuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jaa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Baik, datang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah al-Yamani, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Fasa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha
Mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai kepada beliau, an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau menyampaikan, riwayatnya cukup panjang, ya. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ada 11 rakaat. Ya, sepanjang tinggal di rumah saya, sepanjang bersama saya, perhatikan cara menerjemahkannya. Sepanjang bersama saya perhatikan baik di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, jadi 11 rakaat di Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi tolong catat baik-baik ya, cara menerjemahkannya sepanjang bersama saya. Sedangkan Nabi, istrinya tidak hanya Sayyidah Aisyah. Tadi saya katakan ada Sayyidah Maimunah, ada Sayyidah Zainab dan sebagainya. Dan di tempat lain Nabi pernah 13 rakaat. Seperti saya sampaikan di tempatnya Sayyidah Maimunah, Nabi 13 rakaat. Ada bahkan yang kurang dari itu, ada yang lebih daripada itu. Tapi di rumah Sayyidah Aisyah 11 rakaat. Dan ini telah tuntas di pertemuan lalu. Perhatikan, yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan. Beliau salat 4 rakaat dan 3 rakaat. 4, 3. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. Ini seperti kesimpulan di pertemuan lalu, boleh kita menunaikan salat malam dengan 11 rakaat, formulasinya 4, 4, 3. Kalau Anda ingin 2, ujungnya 1, boleh. Hadisnya telah saya sampaikan. Bahkan masih tertulis di Abu Dawud nomor hadis 1369. Di kalau 11 boleh gunakan 2, ujungnya 1, atau kalau witirnya 3 kemudian 8 tambah 3, atau 4, 4, 3, selesai. Tapi pembahasan kita bukan di situ. Teruskan hadisnya. La tas'al an husnihinna wa talihinna. Tapi jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya. Jangan ditanya. Maka setelah peristiwa itu, beberapa malam kemudian mereka mengikuti Nabi SAW, sholat di belakang Nabi SAW dalam kesempatan sholat malamnya. Dimulai dari Hudzaifah, dimulai dari kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Yang paling menarik, bahkan tersebut nanti di Al-Bukhari, bahkan di hadis Muslim, teman-teman sekalian, indah. Kata Hudzaifah, termasuk Abdullah bin Mas'ud, tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Ini yang mereka kisahkan sholat malam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW kemudian membaca 100 ayat Al-Baqarah pertama. Saya duga akan selesai, ternyata beliau lanjutkan. Yang paling menarik, lihat. Ketika beliau membaca ayat tasbih, maka beliau berhenti bertasbih terlebih dahulu. Ketika membaca ayat doa, maka beliau berhenti berdoa terlebih dahulu. Ketika kemudian sampai pada ayat-ayat perlindungan itu tentang berlindung dari neraka, dari azab dan sebagainya, maka beliau berhenti untuk berlindung kepada Allah dari semua keburukan itu dulu. Anda bisa bayangkan, nanti ketika masuk ke bacaan saya terangkan tentang makna ini. Tapi poinnya adalah, saya mau tanya pertama kali, 3 orang sahabat ini sholat di belakang Nabi dalam kesempatan sholat fardu atau sholat sunnah? Sunnah. Sholat sunnahnya siang atau malam? Malam. Malamnya tahajud atau bukan? Artinya, boleh kemudian dalil ini bahkan tersebut di kitab yang sangat sahih, hadisnya sahih, menunjukkan kebolehan menunaikan sholat tahajud secara berjamaah. Paham? Baik. Ini dalil yang kedua. Tapi bagaimana pemahaman ulama dalam menafsirkan kebolehan ini? Karena jangan tafsirkan oleh kita sendiri, rujuk para ulama. Ibnu Majah nomor hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran walakinnahum yurithuna al-ilma. Sedangkan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan pengetahuan. Artinya, kalau ada ilmu yang pernah disampaikan oleh nabi, maka kita harus merujuk pada pemahaman ulama. Bagaimana mereka menafsirkannya? Paham ya? Awas, dan ulama itu luar biasa. Mereka belajar puluhan tahun. Imam Al-Bukhari itu menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian di Mekah disempurnakan di Madinah. Lalu Anda menyimpulkan dalam 16 jam. Mustahil, ya? Nah, ini dalil-dalil tadi menunjukkan kebolehan sholat berjamaah. Lantas bagaimana memahami tentang kisah-kisah tadi dalam kebolehan yang dimaksudkan? Maka ulama terbagi pada 2 pendapat utama dari sini. Dan ini yang boleh kemudian kita amalkan dalam kehidupan. 1, pendapat pertama menyampaikan hadis yang menunjukkan dibenarkannya salat tahajud berjamaah dan memberikan hukum bolehnya berjamaah menunaikan tahajud. Kata ulama yang pertama, menunjuk pada kondisi yang khusus. Jadi bukan kondisi biasa.
Artinya jika kondisi ini ada, maka yang terbaik Anda tunaikan berjamaah. Tapi kalau kondisi dimaksud tidak ditemukan, maka sendirian itu lebih utama. Apa kondisinya? Satu, memberikan tuntunan atau pelajaran bagi orang yang belum terbiasa menunaikan tahajud. Belum biasa dia. Ya, belum ada kebiasaan pada dirinya. Ini menunjuk pada hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kan ini baru pertama kali berkunjung kan ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, kemudian tiba-tiba sholat di belakang Nabi, oleh Nabi ditarik, diajarkan bagaimana caranya menunaikan sholat malam, kekhusyuannya dan sebagainya. Jadi kalau Anda misalnya dalam kondisi ingin membimbing orang-orang tertentu, bisa di rumah suami ingin membimbing dengan istri atau membiasakan dengan anak-anak yang belum terbiasa sholat malam, ya. Tiba-tiba anak Anda beranjak misalnya, jadi semakin dewasa, sudah baligh, Anda ingin bangunkan malam hari, jangan biarkan dia sendiri. Khawatirnya karena belum terbiasa, belum mengerti cara menunaikan sholat malamnya. Paham ya? Tiba-tiba Allahu Akbar, rakaatnya kencang, alhamdulillah sedang tahajud. Lama gak keluar bunyinya, lama-lama ketahuan tidur di sejadah, gitu kan? Nah, karena belum terbiasa. Ya, Allahu Akbar, baca surat, sudah baca surat, ruku Allahu Akbar, begitu sami Allahu liman hamidah, kedengaran dari samping, gol, ya, berubah suasana hidupnya. Salatnya ditinggalkan, kemudian langsung update status, itu kan repot juga. Ya, kekinian, karena belum terbiasa menunaikan dia. Maka seperti Nabi membimbing Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Anda boleh hidupkan saat di rumah, anak Anda bangunkan, yuk bangun yuk, malam kita tahajud. Kenapa Pak mesti tahajud? Kan kita udah banyak sholat, misalnya. Sayang, Allah menjamin kalau kita tahajud, kita sekeluarga masuk surga. Allah sudah menjamin surga kita di dunia, tapi Allah belum menjamin surga kita di akhirat. Bapak takut kalau di dunia kita bersama, di akhirat kita berpisah. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa menyatukan kita kecuali amal soleh kita. Yuk bangun, tolong papa mama supaya memudahkan hisab saat di akhirat. Bangun. Kenapa Pak mesti bangun? Kan capek. Sayang, justru ketika kamu sholat sekarang, hidup kita besok akan dimudahkan oleh Allah. Allah sudah berjanji, kalau kita bangun malam ini, maka pekerjaan kamu besok akan mudah. Sekolah kamu akan mudah, pelajaran kamu akan mudah, dan seterusnya. Maka teman-teman cari aura-aura positif untuk menghidupkan itu. Bangun malam itu indah. Itu indah. Guru di sekolah punya program misalnya, ya ada mabit, ada macam-macam, malamnya dibangunkan, boleh silakan cari imam bagus, kemudian hadirkan suasana malam, sholat itu boleh. Sah, nggak ada masalah. Baik, bukan dua yang bawahnya ya. Dua yang masih poin satu. Jadi 1A tadi, jika ada suasana ingin membimbing kalangan tertentu atau orang-orang tertentu yang belum terbiasa menunaikan sholat malam. 2, sudah? Dalam rangka melatih atau menghadirkan kekhusyuan, dalam rangka melatih atau menghadirkan kekhusyuan, juga menyempurnakan hafalan Al-Quran. Melatih, menghadirkan kekhusyuan, juga menyempurnakan hafalan Al-Quran. Jadi kebolehan ini diikat pada suasana yang kedua ini. Contohnya tadi peristiwa beberapa sahabat tadi. Ya, mereka biasa salat malam, cuman ingin bertanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Ingin merasakan kehusyuan tersendiri. Dimaksudnya pengalaman itu nanti bisa dibagi dengan sahabat lain ketika mengimami. Visi sahabat begitu Pak, Bu. Di sahabat-sahabat ini kadang ngejar Nabi supaya bisa diamalkan lagi dalam kesempatan lain. Misal Mu'adz bin Jabal itu ngejar Nabi. Bagaimana sifat sholat fardunya. Begitu mendapati kebiasaan Nabi, Masya Allah. Begitu Mu'adz sholat di belakang Nabi, Allahu Akbar. Sholat isya'nya teman-teman sekalian, itu sampai Al-Baqarah 100 ayat. Baru kemudian selesai salam. Begitu mendapatkan pengalaman itu, Mu'adz kemudian pergi ke tempat beliau jadi imam. Saat jadi imam, beliau imami persis sama dengan cara mengimami Nabi. Isya'nya Al-Baqarah, rakaat pertama 100 ayat, rakaat kedua 100 ayat yang lainnya. Jadi selesai kemudian salat Isya 200 ayat paling minimal. Kadang-kadang selesai ke Al-Baqarah. Begitu lihat makmum ke belakang, mulai berkurang. Kata Mu'adz, munafik nih orang-orang, gak mau salat dengan saya. Karena tanda orang munafik salah satunya adalah malas menunaikan salat Isya dan salat subuh. Keberatan para sahabat yang disebut munafik oleh Mu'adz. Kami tidak munafik, diadukan pada Nabi. Begitu diadukan, Mu'adz dipanggil. Mu'adz, kenapa? Ya Rasulullah, saya imami mereka sholat malam, sholat Isya, mereka tiba-tiba menghilang. Ada yang lemas, ada yang tidak ikut. Mereka munafik, bukan kata Anda munafik orang-orang malah sholat Isya?
Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kalian tidak ikut sholat dengan Mu'adz? Ya Rasulullah, bukan kami nggak ikut, cuman kepanjangan. Kami udah kerja begini capek, diimamin begini, kami juga capek kan ya. Nah itu zaman Nabi sudah ada. Sudah ada sebagian seperti itu. Maka kata Rasulullah, kenapa Mu'adz kamu terlampau panjang? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, saya akan ikut Anda. Anda ngimami saya begini, saya praktekkan. Tapi Nabi perhatikan, lebih pintar. Karena Allah berikan bimbingan. Ya Mu'adz, perhatikan baik-baik. Saya baca panjang, karena makmum saya itu kamu. Tapi kamu baca panjang, makmum kamu mereka. Nggak sama. Kalimat itu yang di-copy paste oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika kemudian disoal oleh masyarakatnya pada saat itu. Kata rakyatnya, Ali, kenapa pemerintahan kamu banyak masalah? Pemerintahan pada masa Utsman tidak begini. Umar lebih bagus daripada ini. Abu Bakar lebih bagus lagi. Pemerintahan kamu banyak masalah. Kata Ali, waktu Abu Bakar, Umar, Utsman, rakyatnya saya. Tapi waktu saya, rakyatnya kalian. Itu masalahnya. Paham ya? Baik. Nah, yang tiga sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Hudzaifah al-Yamani, itu mencoba merasakan kehusyuan salat di belakang Nabi, supaya aura khusyuk itu bisa dipraktekkan sekalipun dalam salat sendirian. Berapa lama sih salat Nabi itu? Berapa panjang? Penasaran kok disebutkan panjang aja, jangan tanya panjangnya, saya pengen ikut. Berapa lama sih? Seperti apa bacaannya? Itulah yang kemudian mereka dapatkan dan diabadikan oleh Imam An-Nawawi. Antum beli kitab At-Tibyan. Saya ada beberapa yang bahasa Arab, seingat saya yang di terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, itu halaman 37, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama balik 1 sampai 3. Itu teman-teman sekalian, kata Imam An-Nawawi, sepeninggal Nabi, semua sahabat Nabi yang profesi apapun, maaf ya, yang pedagang, yang pengusaha, yang birokrat, yang diplomat, itu tidak pernah meninggalkan kebiasaan sholat malam dan kebiasaan mereka sampai khatam Al-Quran. Sholat malamnya. Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Mereka orang-orang kaya, orang sukses, kaya. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas, hartanya banyak, tapi tidak menghentikan kerinduannya untuk menunaikan tahajud. Antum sekaya apa dibandingkan beliau? Dan berapa kali dikalahkan oleh rasa kantuk dan yang lainnya. Orang kaya sekarang belum tentu ada yang kapaknya terbuat dari emas. Tanyakan Bill Gates, orang paling kaya sekarang, istrinya Melinda Gates. Tanyakan, punya kapak nggak? Belum tentu punya. Minyak angin aja nggak punya, coba pakai. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda ingin merasakan misalnya kehusyuan, kenikmatan sholat, Anda boleh malam datang, misalnya ada imam yang bagus, bacaannya indah, sehingga beberapa bagian tertentu terces lagi, ya enak, dapat imam bagus. Seperti saat Ramadan Anda mencari imam yang bagus, itu boleh. Ada kebiasaan-kebiasaan di teman-teman, terutama Masya Allah, anak-anak pesantren Hidayatullah itu. Demi Allah saya katakan, itu diantara kebiasaan mereka pada umumnya tidak pernah meninggalkan tahajud malam, terkhusus malam Jumat. Anak-anak itu tuh yang luar biasa. Jarang diekspos ya, tapi saya sampaikan supaya kita ikuti kebiasaan itu. Antum boleh misalnya satu malam cari waktu, terus imam yang bagus, sholat tiba supaya mendapatkan kehusuan tersendiri, itu sah dilakukan. Seperti para sahabat pernah melakukan. Dalilnya ini, hadisnya sahih, dibenarkan oleh para ulama, dan sah hukumnya. Ini kata para ulama yang pertama, dibolehkan sholat tahajud berjamaah dalam konteks ini saja. Ini yang tekstual. Di luar ini, kerjakan masing-masing. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, berpendapat para ulama, hadis ini menunjukkan kebolehan mutlak berjamaah. Tak perlu diikat oleh kondisi. Artinya kalau mau jamaah, jamaah aja. Kalau enggak, bolehnya mutlak. Kenapa? Karena Nabi pun tidak memberikan petunjuk syarat khusus. Nabi tidak pernah mengatakan, boleh tahajud kalian kalau ada keperluan aja, atau kalau ingin menghadirkan kehusyuan. Kalau tidak, ya sudah, nggak usah. Maka ulama yang kedua mengatakan, sepanjang tidak dikhususkan, maka jangan jadikan yang umum itu kemudian ditakhsis jadi hukum umum, jadi hukum khusus. Di yang kedua mengatakan, dari sini tahajud boleh mutlak berjamaah. Artinya kalau ingin jamaah, jamaah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Paham di sini? Jadi kalau yang pertama mengikat dengan dua kondisi tadi, kalau tidak ada itu nggak usah berjamaah. Kemudian yang kedua mengatakan ingin sendirian boleh, ingin berjamaah boleh, dan bolehnya boleh mutlak. Artinya kalau ingin silahkan, tidak silahkan. Suami istri bangun malam, pengen tahajud berjamaah boleh, silahkan. Pengen masing-masing, nggak ada masalah. Jelas sampai sini? Tidak harus menunggu dua kondisi ini. Kalau ingin bangun bersama-sama, bangun sholat berjamaah, sah hukumnya. Paham? Dan dua hal ini tidak ada pertentangan, masing-masing menghormati satu dengan yang lainnya, hanya menunjukkan beberapa perbedaan saja dari sudut pandang pemahaman kepada dalil. Tapi dua-duanya sepakat bahwa tahajud boleh ditunaikan secara berjamaah. Paham? Baik. Kalau sendirian boleh? Tidak ada perbedaan pendapat di situ.
Jadi jangan Anda katakan, bolehkah sholat tahajud sendirian? Terdapat perbedaan pendapat ulama di situ. Anda yang beda di situ. Paham ya? Baik, satu, selesai masalah kita. Ustadz cenderung yang mana? Dua-duanya hampir sama. Apa yang mau didebatkan? Dua-duanya hampir sama. Toh mustahil orang-orang berjamaah kalau nggak ada dua keperluan itu. Silakan cek. Pada umumnya ketika berjamaah kan dua itu. Kalau imam tidak memberikan contoh cara tahajud yang benar, yang kedua ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Hampir tidak ada yang lainnya. Silahkan cek, hampir tidak ada yang lain. Karena itu saya kira ini sedikit bersamaan, hanya beda dalam ungkapan saja. Baik ya? Baik. At-tasmiyah la yughayyirul musamma. Beda nama kadang-kadang tidak menunjukkan perbedaan dari objek yang dibicarakan. Apa bedanya gedang dengan pisang? Sama, beda. Kalau bahasa Indonesia gedang itu bahasa Sunda pepaya, kan? Pisang itu cau. Baik ya. Nah, tapi kalau di Jawa disebut gedang itu pisang. Bendanya sama, menunjuk pada benda yang sama, hanya ungkapan yang berbeda.